sejak globalisasi bergulir, hampir semua masuk ke ranah manapun itu tersentuh dengan teknologi ya, termasuk BMT juga. Tapi mungkin tidak secanggih dengan apa yang perkembangan di konvensional ya, karena memang pendanaan yang terbatas ya, dana yang terbatas dan sumber daya manusia juga yang dimiliki tidak semewah dengan bisnis-bisnis konvensional ya. Jadi intinya BMT itu mengelola dana bagaimana bisa ada keuntungan, tetapi keuntungannya itu bersikap adil ya, mesejahterakan masyarakat. Dia lebih kepada bisnis sosial gitu ya. Jadi lebih berbisnis tapi lebih mementingkan pada sosial juga mungkin. Nah, ada produk-produk ya dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BMT mempunyai 2 jenis produk utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana yang secara teknis finansial. Jadi dia menghimpun seperti tadi ada yang dana-dana dari wakaf, zakat itu ya. Selain dari dana-dana seperti itu, bisa juga ada investasi ya. Jadi bisa ada investasi. Cuma investasinya biasanya tidak terlalu banyak. Ya, kecuali memang dia sudah besar ya, punya nama yang besar, itu artinya dipercaya oleh masyarakat, bisa mengembangkan masyarakat lah. Misalnya di daerah Salatiga misalnya perkembangan sayur-sayuran bagus, terus ada BMT, ada petani tidak punya lahan, kemudian dia ingin bertani, selama ini cuma ikut di lahannya orang, itu bisa mendanai, misalnya didanai 50 juta atau 100 juta dengan catatan setiap bulannya itu menyetor ya, itu menyetor sayur-sayuran yang segar, yang bagus ya, untuk diolah, untuk dijual dan sebagainya dengan standar kualitas terbaik misalnya. Itu ketika itu disanggupi, itu bisa ya, diberikan investasi. Jadi dana-dana yang terhimpun di dalam BMT itu tidak mengendap gitu saja, tidak dikelola secara rincinya saja sebagaimana perbendaharaan cuma merinci sekian masuk sekian keluar, tidak, tapi dikembangkan ya, itu watangwilnya di situ ya, tanah produksi. Jadi itu disebut sebagai dana yang berkembang gitu. Kalaupun disebut sebagai zakat pertumbuhan, zakat berkembang, itulah mungkin yang disebut sebagai zakat pertumbuhan ya, atau zakat yang kreatif gitu. Jadi menghimpun dana-dana orang. Dan contoh di Indonesia ini yang sudah lama berkembang itu seperti misalnya yang memberikan beasiswa itu ya, di Indonesia sudah berkembang namanya. Dia menghimpun ya dana-dana inspirasi masyarakat secara umum gitu ya. Oke. Nah, di BMT juga harus berkembang ke sana. Nah, misalnya petani sayur tadi kasih 50 juta atau 100 juta itu dikembangkan ya dengan beberapa orang. Nah, BMT ini akan mengalami keuntungan. Nah, keuntungan ini kan juga yang pertama kembali ke para nasabah, yang terutama masyarakat, dia mendapatkan sayur-sayuran di wilayah Salatiga yang kualitas maksimal gitu kan. Maka sehat gitu. Bisa menjangkau kalangan mahasiswa dengan produk yang murah gitu. Nah, itu semua. Terus ada tim-tim yang mempromosikan pentingnya sayur-sayuran supaya mengurangi konsumsi yang instan gitu ya. Oke. Kan kebanyakan sekarang memilih instan-instan gitu. Anda sekarang Indomie itu makin mahal gitu. Sekarang paling murah itu 3.000. Ya, 3.000 lebih lah misalnya, 3.000. Sayur-sayuran itu ada 1.500, 2.000. Jauh lebih sehat itu. Tapi kan mengapa kita memilih makanan yang merugikan kesehatan di masa depan ya, masa kini dan masa depan. Nah, ini mesti BMT juga masuk ke ranah perkembangan kesehatan masyarakat itu. Jadi ada pola pikir yang mesti dirubah. Oke. Memang sekarang kita mengatakan instan itu semuanya serba cepat, tapi masa depan Anda tidak bisa dijamin gitu. Karena terlalu banyak ya pengawetnya dan macam-macamnya, itu sangat berdampak buruk pada masyarakat, apalagi pada diri kita ya. Apalagi seorang mahasiswa gitu ya, yang sering begadang karena belajar gitu ya. Nah, itu mesti diberikan asupan gizi lebih tinggi itu ya. Jadi murah dan bergizi gitu. Nah, itu disebut sebagai makanan sehat ya, bukan makanan enak gitu. Jadi dibedakan antara makanan enak dengan makanan sehat. Makanan enak itu pada umumnya tidak sehat. Tapi makanan sehat kadang enak kadang tidak ya. Nah, jadi banyak yang bisa dikembangkan, potensi masyarakat yang bisa dikembangkan.
melalui dana dari masyarakat. Oke. Jangan cuma menghimpun dana masyarakat itu disalurkan begitu saja udah selesai. Ya, seperti kalau bulan Ramadan misalnya itu zakat fitrah, ya, zakatnya sudah selesai. Kenapa tidak dipikirkan bahwa zakat-zakat seperti itu jangan langsung dibagikan saja ke masyarakat, tapi misalkan dikumpulkan kemudian diberikan modal kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu memberdayakan masyarakat namanya, ya. Itu namanya memberdayakan masyarakat. Jadi tidak selalu mengharapkan bantuan setiap tahunnya dari umat gitu. Tetapi dia diberdayakan daripada menjadi penganggur, ya, masih kuat fisiknya tapi masih dimanjakan, itu hanya diberikan setiap tahunnya ada dia mengharap, itu kan tidak bagus sebenarnya, ya. Maka itu bisa diolah menjadi sesuatu yang produktif, ya, bisa mengembangkan budidaya lele, ya, bisa mengembangkan budidaya ternak, ya, ternak kambing, sapi dan sebagainya, itu melalui dengan jalur zakat wakaf gitu, ya, zakat, ya, sedekah, maksudnya infak, macam-macam di umat Islam itu sebenarnya tidak terbatas, ya. Zakat jangan mengira bahwa dana di BMT itu kecil nantinya hanya karena zakat, sedekah saja itu udah luar biasa, apalagi zakat itu. Kalau diusut tuntas sesuai dengan kadar ketentuan syariah. Misalnya kekayaan seseorang, apakah zakatnya setiap tahun itu, zakat hartanya setiap tahun itu sudah sesuai apa enggak itu. Misalnya orang kayanya di sini di Salatiga, apakah itu sudah sesuai? Itu rata-rata penelitian itu tidak jauh sekali, ya. Anggaplah misalnya Yusuf Kalla yang memiliki sekian banyak keuangan, ya. Apakah setiap tahunnya itu, ya, diaudit, ya, oleh tim zakat misalnya, yang tim zakat dari orang muslim, diaudit, ya, seluruh kekayaannya dengan pengeluarannya zakat hartanya apakah sudah sebanding atau tidak, kayak gitu. Itu contoh kecil saja, ya. Contoh kecil. Nah, sama dengan kekayaan dari orang-orang lain, orang-orang muslim yang lain. Nah, itu kan kalau tersalurkan secara maksimal. Nah, beberapa kendala mengapa zakat harta dari orang-orang berpunya itu tidak disalurkan secara maksimal, karena yang pertama kurangnya kepercayaan pengelolaan gitu, tidak transparan. Nah, itu mestinya ada yang transparansi, itu yang hari ini yang terjadi, ya. Jadi diaudit terus, ada memang tim audit yang disiapkan itu mengaudit itu uang masuk uang keluar, ya, supaya masyarakat yang ingin mendonasikan hartanya, ya, dengan bantuan apapun kita promosikan, ya, untuk salurkan itu mereka percaya dan semangat itu, karena jelas itu transparansi. Apalagi kalau pengurusnya tidak mendapat gaji, nah itu lebih banyak lagi. Tapi kalau terlalu banyak gajinya, itu dicurigai nantinya, ini bergeraknya pada dunia bisnis ini, ya. Oke. Oke. Nah, ini perusahaan-perusahaan masa kini maupun lembaga keislaman atau BMT tidak bergerak lagi pada dunia pasar yang stabil, itu artinya tidak menentu. Itu mungkin istilah-istilah masa kini yang post-truth, ya. Sesuatu yang tidak menentu. Nah, disebut sebagai pasar bebas, ya. Pasar bebas ini di mana produk-produk dari suatu negara maju itu bebas masuk, ya, tanpa pungutan pajak dan macam-macamnya, ya, di Indonesia. Nah, yang akan mengancam produk-produk lokal, gitu. Sekarang ini sudah banyak mengancam itu. Produk-produk luar negeri itu sangat banyak, lebih murah dan kualitasnya lebih tinggi itu. Nah, sekarang kan produk-produk Indonesia kita dipertanyakan juga. Contoh kecil saja, petani beras, ya. Petani ya yang memproduksi padi itu bandingkan padi yang diproduksi dengan padi-padi dari luar negeri, itu sangat berbeda sekali itu, ya. Sangat berbeda sekali kualitasnya gitu. Nah, karena produk negara-negara maju itu disuplai terus dengan berbagai macam teknologi. Nah, kalau masih menggunakan konvensional, kita akan tertinggal. Nah, BMT mestinya hadir menengahi itu, ya. Dia akan menyalurkan bagaimana meriset itu, ya, kenapa padi di Jepang, ya, padi di negara-negara maju itu bisa lebih hebat, lebih bagus, lebih bergizi, ya, lebih banyak produksinya dibanding di tempat kita, itu apa yang membedakan itu, ya. Nah, mestinya dia hadir ke lapisan masyarakat, gitu, ya, memberikan bantuan, gitu. Nah, sekarang pupuk saja di Indonesia itu masih
masih langka ya. Itu bagaimana caranya padi mau berkembang secara baik gitu ya. Nah, tetapi ketergantungan juga pada pupuk kimia itu juga berbahaya bagi masyarakat. Nah, kan ada namanya pupuk alami gitu. Tapi pupuk alami ini kurang populer, kurang banyak yang mengembangkan. Padahal itu bagus itu. Nah, ini kurang diapresiasi saja. Nah, ini ya nah, bagaimana tantangan-tantangan yang lainnya adalah teknologi tadi ya. Ini perubahan. Setiap perusahaan atau BMT dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan merebut peluang yang masih ada ya, atau melalui proses analisisnya. Ini harus ada pengembangan itu dalam mengembangkan produk itu. Yang pertama adalah proses analisis, perumusan dan evaluasi. Disebut sebagai perencanaan ya, strategi. Nah, ini yang pembahasan kelompok 12 tadi ya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini meliputi bukan hanya pada saat kita memasarkan, tapi bagaimana memproduksi suatu produk itu ada strateginya ya. Strateginya direncanakan, dianalisis secara mendalam supaya tidak ada kebosanan produk itu pada masyarakat ya. Dan masyarakat bisa lebih tertarik kepada produk yang diberikan oleh BMT gitu. Oke. Sehingga perusahaan atau BMT dapat mengantisipasi perubahan pasar yang bisa berubah sewaktu-waktu, seperti persaingan ketat perusahaan sejenis, pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi gitu ya. Teknologinya harus canggih-canggih juga. Nah, tujuan pengembangan produk untuk memenuhi konsumen yang belum puas itu. Karena di mana manusia itu tidak pernah puas itu. Selalu ingin ada inovasi-inovasi gitu. Ada inovasi, ada perubahan-perubahan. Nah, BMT juga mesti hadir di situ ya. Nah, kemudian untuk menambah omset itu sudah jelas ya, yang berjalan di dunia bisnis. Untuk menambah omset penjualan ya, untuk memenangkan persaingan. Kemudian untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Nah, itu yang tujuan dari pengembangan produknya. Jadi produk apapun harus dikembangkan itu, harus pintar-pintar mengolah gitu. Nah, produk-produk seperti misalnya produk masyarakat aja yang terdekat ya, misalnya singkong gitu. Itu bayangkan masuk ke orang-orang Salatiga, singkong itu menjadi sesuatu yang istimewa ya. Di tempat-tempat lain singkong itu ya biasa aja. Bahkan singkong itu dibuat makanan-makanan sapi aja ya. Dikasih sapi, dikasih hewan-hewan, dibuat kecil-kecil, dikasih itik macam-macamnya ya. Kemudian ya paling-paling cuma dimasak aja ya, digodok itu artinya, atau digoreng, udah selesai. Tapi di tangan orang-orang Salatiga itu berbeda ya. Singkong itu menjadi satu frozen itu dan macam-macamnya, dan itu menjadi makan khas. Dan setiap kali saya mau ke Jogja, pasti teman-teman Jogja memesan itu, bawakan singkong keju itu dari Salatiga itu. Ya, di tempat-tempat lain nggak ada ya gitu. Ya, tidak mau beda ya, beda. Nah, itu yang disebut sebagai merubah produk yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Bahkan menjadi satu makanan khas dari satu kota tertentu. Nah, di Salatiga di situ tempatnya, dan masih banyak yang bisa dirubah. Dari keripik singkong misalnya, mungkin ada keripik singkong yang rasa tebu atau rasa apalah ya, yang kira-kira belum ada gitu ya. Itu yang disebut sebagai berinovasi gitu ya. Oke. Nah, itu yang supaya mengatasi kebosanan dari pelanggan ya. Terus kalau tidak ada produk yang berbeda dari ekonomi syariah, dari BMT misalnya, itu kan persaingannya makin ketat itu. Harus ada yang berbeda. Minimal bentuknya berbeda, apalagi rasanya berbeda ya. Nah, itu kan butuh observasi mendalam ya, butuh penelitian ya, butuh percobaan-percobaan, tentu membutuhkan dana. Nah, tidak apa-apa mengeluarkan dana yang cukup banyak tapi nanti hasilnya bagus ya. Itu yang pertama dalam catatannya bagi ingin bersaing ya, dari ekonomi biasa tapi ingin bersaing secara nasional apalagi internasional. Oke, menurut Mawardi, skema pengembangan produk keuangan Islam haruslah ada unsur kebutuhan pasar. Nah, terutama juga itu ada kebutuhan pasar ya. Kita meriset dulu, jangan memproduksi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kan? Nah, oke, itu sesuai kebutuhan pasar. Kemudian pemenuhan kebutuhan syariah dan memenuhi maqasid syariah. Itu ya. Oke.
Ini ada Swelem, juga salah satu pakar dari syariah itu ya, ekonomi syariah. Ada 3 strategi dalam mengembangkan produk. Ya, yang pertama ada produk konvensional, yang kedua dimulai dari produk syariah, atau yang ketiga kita mulai dari produk kebutuhan real konsumen. Nah, ini bagian akhir penjelasan pada hari ini. Nah, ini strategi pertama, memiliki produk konvensional namun yang secara syariah dipertanyakan sebagai referensi ya. Dan kemudian menggunakan cara kerja syariah untuk membangun produk yang hampir sama. Strategi ini disebut sebagai imitasi. Nah, banyak misalnya yang beratasnamakan syariah hari ini tapi produknya sama saja dengan konvensional. Cuma mengatasnamakan syariah itu mungkin disebut sebagai imitasi saja, imitasi. Nah, harus ada perbedaan. Nah, ini disebut sebagai salah satu strategi, bisa dimulai dari situ, tapi ini imitasi ya, hampir sama. Oke. Nah, yang kedua, ya ini tadi yang utama yang strategi mengembangkan produk ya. Itu tadi bisa dengan cara imitasi. Nah, bisa. Terus langkah yang kedua, memulai dari produk syariah yang sudah diterima di masyarakat. Kemudian membuat berbagai variasi baru. Artinya suatu produk itu sebelumnya memang tumbuh sebagai persepsi masyarakat memang syariah. Dia sudah syariah, dia sudah memang diterima di kalangan muslim. Kemudian tinggal mengembangkan. Itu metode yang kedua. Nah, dan melihat bagaimana produk yang dihasilkan dapat digunakan, kemudian menggunakan kriteria seleksi berdasarkan tingkat integrasi ya. Jadi dia mengintegrasikan berbagai macam-macam hal, tapi itu masih dalam jangkauan syariah ya. Strategi bisa menghasilkan jumlah produk yang efektif, tidak terbatas ya. Nah, itu lebih mudah diterima karena pada awalnya sudah bersifat syariah gitu ya. Beda kalau sudah konvensional. Nah, ini strategi yang terakhir atau yang ketiga, dimulai dari melihat kebutuhan pelanggan atau masyarakat yang sebenarnya, kemudian kembali melihat produk atau mendesain produk sesuai kebutuhan masyarakatnya. Ini jadi berbeda dari langkah pertama dan kedua. Pertama dan kedua sudah ada produknya, ya, sudah ada produk sebelumnya. Kalau ini produknya nanti dibuat ketika sesuai dengan kebutuhan pasar, keinginan pasar. Misalnya apa yang diinginkan orang-orang Salatiga, kebutuhan pasar itu harus meriset. Oke, ini menjadi tambahan saja pada hari ini. Baik,